takut karena ini bukan kayak acara-acara biasa yang hanya sekedar diisi oleh forum-forum, tapi ini juga menyangkut dari beberapa universitas, sekolah yang ada di Pekanbaru. Maksudnya kayak bangga ada, tapi lebih sekarang menjelang puncaknya nanti itu lebih ke takutnya deg-degan. Kita sudah tahu apa-apa aja, tentunya sudah kita tahu tahapan-tahapan selanjutnya yang akan kita lakukan. Karena panitia sudah tahapan-tahapan untuk baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo sobat saya. Nah, kembali lagi nih di Sabtok 7 Episode ke-34 Cerita Kita. Nah, teman-teman sobat chef nih, kita pada hari ini nih kembali lagi hadir di suasana yang gimana ya, agak menegangkan karena kita ada event yang besar, yaitu Duta Keselamatan Lalu Lintas Kota Pekanbaru tahun 2024. Wah, ini kayaknya di Pekanbaru perdana nih, Pak. Perdana banget Duta nih. Keselamatan Lalu Lintas nih kan. Iya. Ini kan kita mau bahas Duta Keselamatan Lalu Lintas nih. Kalau boleh tahu nih, narasumber yang kita datangin nih, siapa-siapa aja nih? Wah, Ani kenalin yang cewek apa kenalin yang cowok Iya, gitu ya? Bagi dua gitu bagi gitu dua ya. gitu. Oke, yang di sebelah saya ini kakak yang cantik ini, cantik jelita, yaitu ketua pelaksana nih. Wah. Dari Duta Keselamatan Lalu Lintas. Nah, teman-teman juga, ini Aldi, salah satu finalis Duta Keselamatan Lalu Lintas. Nah, kita bakal mengulik-ulik nih, apa yang membuat mereka finalis bisa ikut, dan juga ketua pelaksana gimana perasaannya saat melakukan atau mempersiapkan acara Duta Keselamatan Lalu Lintas ini. Apalagi acaranya besar gitu, Besar nih. namanya duta gitu Iya, kan duta. Bang. Nah, nih mungkin untuk Aldi nih. Aldi kan salah satu finalis Duta Keselamatan Lalu Lintas nih. Awalnya kok bisa tahu Duta Keselamatan Lalu Lintas itu dari mana? Pendaftaran. Pendaftaran. Awal tahun adanya dilakukan keselamatan lalu lintas ini, yaitu dari sosial media, Pak. Dari sosial Ya, media. dari sosial media. Ini dari sosial media, terus mencari informasi tentang event yang dilakukan. Oh iya. Oh jadi kita lupa tadi. Tema kita apa nih? Tadi hampir menyinggung tapi abangnya kayaknya keasikan ngobrol. Iya, kasih gitu kan. jadi pengen langsung Langsung jurus aja ya. gitu kan. Tema kita apa nih? Boleh bacain? Tema kita perdana di Pekanbaru, pertarungan sengit Duta Duta Keselamatan Lalu Lintas Kota Pekanbaru 2024. Wow, pertarungan sengit. Pertarungan Apa sengit ya? pertarungan? Memang harus menjurus kita pertanyaannya nih. Iya, harus. Iya. Jadi nih Andi kan katanya tahu informasi ini dari temannya nih. Memang kontak gitu ya awalnya ya. Iya, dari sosial media. Dari sosial media. Terus daftar tengok persyaratannya langsung di apa? Iya, selalu mempersiapkan tanpa Persyaratannya. ya. Terus kalau untuk Kak Caca, Kak Caca sendiri, apa perasaan kakak ketika ditunjuk sebagai ketua pelaksana? Apalagi kan ini kegiatannya besar, bukan main-main gitu kan. Ketika pertama kali ditunjuk tuh senang, tapi deg-degan juga, takut karena ini bukan kayak acara-acara biasa yang hanya sekedar diisi oleh forum-forum, tapi ini juga menyangkut dari beberapa universitas, sekolah yang ada di Pekanbaru. Maksudnya kayak bangga ada, tapi lebih sekarang menjelang puncaknya nanti tuh lebih ke takutnya deg-degan. Karena ini kakak menjadi ketua pelaksana ini first time atau udah pernah menjadi ketua sendiri? Kalau untuk ketua pelaksana kita ini pertama kali, tapi untuk mengikuti pelaksanaan kita itu udah pernah di tahun sebelumnya sebagai keanggotaan. menarik karena first time jadi ketua pelaksana
Wanita Keselamatan Lalu Lintas. Apalagi kan yang biasanya namanya ketua itu kan lelaki Ya, biasanya ini apalagi woman, jadi nggak ada apa kesetaraan gender. nggak ada semuanya sama. Sama. juga. Nah, terus untuk Aldi sendiri nih, Aldi kan tadi finalis Duta Keselamatan Lalu Lintas 2024. Tadi tahunya dari temannya. Terus kalau perasaan Aldi sendiri di awal, tahunya gambaran duta itu gimana? Apalagi udah pernah bikin duta nggak sebelumnya? Tidak tahu. Mengetahui aja. Ya? Kalau banyak Oh, belum pernah ya. Jadi yang Aldi gambarkan duta tuh awal-awal tuh gimana? ya tentunya Ajang lah ya. Berikan ajang bagi generasi muda untuk mengekspresikan lah. Jadi ibarat itu ya apa yang mereka pikirkan saatnya atau ide-ide mereka disampaikan ruangkan gitu ya. Terus untuk nambah relasi juga Iya. betul. Iya. Ya, ini mau tanya sama Bang Aldi. Abang Aldi berarti pernah mengikuti perlombaan sebelumnya kan? Kalau untuk budget seperti ini belum pernah. Tapi kalau untuk lomba-lomba yang biasa gitu, oh ya kan, ya. Berarti di kampus gitu Iya, ya? Keren banget ya. Karena awalnya untuk juga tuh mengekspresikan ide-ide yang dia punya, diekspresikannya di ajang pemilihan duta keselamatan lalu lintas. Nah terus aku pengen juga nanya Kak Salsabila nih, Cek kita ya. ya sebagai ketua pelaksana, ketika ditunjuk ketua pelaksana itu gitu kan, apalagi kan mungkin dari kakak Caca nih saat melaksanakan atau melaksanakan tugas sebagai ketua pelaksana, mungkin yang kakak pikirkan apa sih yang kakak pikirkan awal-awal tuh? Awal-awal ditunjuk tuh Sebagai ketua pelaksana yang ada dalam pikiran waktu pertama kali ditunjuk tuh, yang pertama pastinya nanti ketika udah mulai start pembentukan untuk duta, otomatis ketua tuh harus tahu rentetan dari awal nggak akhir. Nggak bisa tuh kalau misalnya nanti anggotanya nanya hari ini apa action plan gitu, nggak tahu, nggak bisa jawab itu. Jadi kayak yang dipikiran pertama semua rentetan harus tahu. Terus nih Kak, ini kan kita udah konsepnya nih gimana kegiatan kita yang bakal kita lakuin. Yang udah kita lakuin bukan tuh selama berapa kegiatan sebelum ini, apa-apa aja yang udah kita lakuin? Yang pertama pastinya ada penyerahan berkas seleksi, terus kemudian technical meeting pertemuan pertama, selanjutnya itu iklan, konten iklan. Nah sekarang ini lagi kelas ya, pembekalan lah ya. pembekalan. Ini kan nanti masih ada tahap-tahap nih Kak, penyeleksian. Otomatis Aldi nih boleh Imam Ya, Boleh lanjut Bang. ke Aldi ini kan nanti bakal ada nih nanti berarti babak penyeleksian lagi. Iya. Ini kan babak 30 pembekalan Ya. kita finalis duta keselamatan lalu lintas. Nanti ketika misalnya nih ini kan banyak lagi penyeleksian nih, apa persiapan Aldi? Yang sudah Mungkin spill aja nih, ibaratnya pelurunya apa nih? Spill sedikit aja. nanti kalau di spill nanti yang teman-temannya ngeliat Oh iya, nanti. pelurunya ya. Peluru aja. Jangan sampai pistolnya nampak gitu ya. Apa tuh Bang Aldi? Jadi tentunya untuk teman-teman kan kita sudah tahu apa-apa aja. Ya, Boleh besarkan suara. tentunya sudah kita tahu tahapan-tahapan selanjutnya yang akan kita lewati. Nah, panitia sudah menyusun tahapan-tahapan untuk acara ajang si kita keselamatan. Tentunya kita harus saya terpilih sebagai
Optimis tuh harus pasti sih. Iya, optimis. Niat dalam arti karena dari awal kita sudah niat untuk ini tidak mungkin udah bisa jalan. Jadi harus gaspol gitu kan Iya. ya. Gaspol jangan kasih rem gitu Iya. ya. Kasih kendor. Konsekuensi ke depan harus dihadapi. Iya, harus dihadapi gitu. Karena untuk ngikutin ajang sebesar ini nggak semua orang bisa masuk. Karena kan dari awal itu 127 orang, Iya. diseleksi menjadi 80 orang. 80 orang nanti diseleksi lagi jadi 50. 50 jadi 30. Itu kan udah banyak penyeleksian. Iya, Pak. Otomatis kan udah banyak yang tersingkir-singkir nih kan. Iya. Nah, mungkin dari kakak sendiri boleh kami Berarti untuk dari Kak Caca nih, kalau menuju ke grand finalnya itu kira-kira sudah berapa persen nih persiapannya kalau menuju ke grand final? Grand finalnya udah hampir 55% lah ya, karena kan udah mendekati hari grand final juga. Jadi pastinya persiapan itu udah banyak kita siapin dari jauh-jauh hari. Nah, berarti kan Kak Caca tadi bilangnya ceritakan seleksi-seleksinya itu baru di tahap pembekalan. Setelah pembekalan ini ada seleksi apa lagi? Nanti kita bakalan ada kampanye tentunya. Para finalis ini akan turun ke jalanan untuk mengkampanyekan suara mereka. ke CFD ya. Ya, di UJFD. Baru setelah itu grand finalnya. Setelah itu nanti mereka kan udah dikasih babak kampanye tersebut. Mereka akan mengikuti kelas project. Di kelas project tersebut lah nanti bisa penyisihan untuk ke grand final nanti. Oh, berarti mereka memaparkan project ataupun ide yang mereka miliki untuk Bisa masuk ke masuk ke grand final ya. Ini harus persiapan ya. Iya, pasti, Pak. Dari skill Ini soalnya. buat teman-teman yang finalis juga semangat lagi nih untuk ke grand final. Karena untuk capai ke situ butuh perjuangan, butuh doa orang tua gitu ya. Ini berarti tayangnya ini kapan nih? Udah selesai grand final Oh, baru iya. tayang kayaknya nih. Makanya ini persiapan sih. Selama selama pemilihan ajang kita lah. Dia harus persiapan. Jadi kalau mau ngasih semangat dipanggil semuanya ke Bang terus Iya. masuk. Mewakili nanti ahli marketing. Ngerti apa gitu ya, gimana skill-skillnya gitu ya. Nah, terus untuk Aldi sendiri nih, kalau dari Aldi sendiri orang tua gimana? Ketika orang tua tahu Aldi ikut pemilihan ajang dari kita sama Ya, orang tua ya dukung dengan ajang yang dilakukan secara saya sendiri juga sangat bangga bisa mengikuti event yang dilakukan ini kita keselamatan lalu lintas tidak sampai berhenti. Jadi mensupport apapun yang Bang Aldi lakukan itu mensupport Ya, selagi positif. ya selagi positif. Terus kalau boleh tahu nih, ini kan kegiatan ini kan awal first time gitu kan. Ini yang kita ini set kolaborasi dengan siapa? Ya kan? Ada tuh lambangnya tuh. Ya, kolaborasi dengan Jasara Harja cabang ini. Boleh tepuk tangannya dulu nih. Karena ini kolaborasi kita yang bukan yang pertama ya. Karena udah sering kali kita berkolaborasi dengan Jasara Harja. Karena ibaratnya tuh partner lah kita gitu ya. Stakeholder partner kita dari SAF nih. Makanya kami buat acara kita keselamatan lalu lintas. Karena butuh nih. Batu pioner-pioner untuk orang mensosialisasikan keselamatan lalu lintas itu butuh orang-orang, butuh anak-anak muda Gen Z lah gitu ya. Apalagi kan rata-rata yang mengikuti finalisnya tuh Gen Z semua Gen Z, ya. ya. Nah, makanya dari situ yang Hani dengar informasinya kan Bang, kenapa duta itu finalisnya Gen Z karena di Pekanbaru sendiri penyebab kecelakaan yang terjadi itu adalah bukan sebagian lagi, kebanyakan itu kaum Gen Z. Oh, Gen Z ya. Jadi mereka bisa jadi apa namanya
pelopor untuk kawan-kawannya yang lain gitu ya. Ya, mana tahu mereka sepemikiran dengan kaum Gen Z Iya. juga. Ya, apa nih yang dibutuhkan oleh kaum Gen Z juga Betul, gitu betul. kan. Dan rata-rata kalau kaum Gen Z ini nggak kudeng lagi nih, nggak kurang update. Nah, mungkin untuk minta kaca lagi nih, kita bakal bertanya lagi. Untuk kaca sebagai ketua pelaksana nih, kan tanggung jawabnya lumayan besar lah gitu. Bukan lumayan lagi. Emang Emang besar lah gitu ya. Apalagi dia jadi tonggaknya lah gitu dalam acara ini gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, kan ini kita yang kita kait bukan hanya finalis, tapi kan banyak nih media partner, sponsor. Selama mulai itu persiapannya berapa lama? Dari awal mula terbentuknya konsep sampai detik ini kurang lebih 3 mingguan. 3 mingguan ya. Membuat Sebulan lah ya. tapi kalau boleh tahu setahu Kak Caca kalau misalnya kita mengadakan kita itu kan Kak Caca kadang pernah ya itu jadi kepanitiaan kita sebelumnya. Nah itu persiapannya itu berapa lama? Kalau persiapan dari kapan ini menjelang awal mula Dari awal kita mengkonsepkan membentuk kepanitiaan. kalau dulu sebagai panitia sih kurang lebih 1 bulan lebihan gitu konsep acara. Tapi ini ya mungkin dari selama persiapan yang kita lakukan itu kan kita setengah gimana perasaan kakak dengan udah setengah jalan nih. Perasaannya pastinya kayak senang karena bisa dibilang anggota dan juga semua anak SEM tuh bisa melakukan kerjanya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tapi pastinya rasa takut ada juga karena belum selesai nih sampai ke puncaknya, jadi masih deg-degan sih sampai sekarang. Bukan ya? Dekat ya. Ini juga Emang deg-degan finalis nih. ya. Ini juga deg-degan nih. Langsung gitu ya. Gitu. Baik, untuk lagi nih. Jadi selaku finalis kita keselamatan lalu lintas. Kalau harapan pasti menang ya kan? Kalau dengan harapan pasti kan? Pasti dong. Tapi kalau misalnya selama Aldi ngikutin apa namanya ngikutin selection itu Ya. gimana? Apa namanya perasaannya gitu? Kan di kemarin ada selection administrasi, Ya. terus ada konten gitu. Perasaannya gimana? Setiap Atau mungkin makna yang bisa diambil abang ambil itu selama materi yang diberikan yang tadi diberikan ya, nah, acara juga. yang bisa abang ambil tentang selama tadi Dengan sumber kan yang telah membantu mengurangkan materi-materi kepada finalis, tentunya memberikan pengetahuan buat yang kita awalnya tidak tahu dari narasumber, memberikan ilmu kepada jadi untuk yang tahapan-tahapan ini ya tentunya Bang, ada rasa takut juga terus apapun aja gitu. Jadi ya udah saja untuk Kak Caca sendiri nih apa harapan kakak ke depannya untuk mencapai grand final ini apa yang kakak harapkan? Diharapkan pertamanya tentu untuk para anggota SEM tetap semangat, tetap fokus untuk bisa sampai ke grand final karena grand final ini bisa dibilang hampir di depan mata walaupun masih panjang persiapannya gitu kan. Untuk anggota SEM tetap jaga stamina, jaga kesehatan, tetap fokus ya supaya nanti acara kita bisa sukses karena kalau sukses kan kita bersama-sama juga yang senang. Kalau untuk para finalisnya nih, sebelum menuju ke grand final dan setelah menjadi pemenang. Kalau untuk para finalisnya sebelum menjadi duitanya ini harapannya mereka bisa fokus karena acara ini bukan acara yang biasa dan tentunya ini banyak sekali
dia kan jadi ikon lah untuk Jasa Marga sebagai pelopor untuk sosialisasi keselamatan lalu lintas. Mungkin kayaknya udah cukup lama juga kita lumayan panas juga bagi sampai bahasanya gitu. Iya. Nah, mungkin boleh terakhir lah ya. Terakhir mungkin dari Aji apa namanya, kayak harapan ya, harapan kedepannya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini kayak kita rasakan dulu. Harapannya tentu ajang event ini maksudnya memberikan dampak positif bagi si yang ingin melakukan utama. Tentunya harapannya dengan adanya event itu silaturahmi dari tidak hanya manusia, tidak hanya pada saat kompetisi, tentunya setelah selesai kompetisi juga semoga lebih kuat dalam Mungkin kalau untuk Kak Caca selaku ketua pelaksana Apa itu? buat apa namanya, buat kita semua gitu. Ya. Masa mungkin ini yang mau ditanya, kan ini katanya duta keselamatan lalu lintas Kota baru tahun 2024 gitu kan. Nah, ada nggak sih next 2025-nya? Pastinya semoga ada ya, karena ini pelopor pertama ya kan. Kita semoga kedepannya bakal dilanjutkan karena ini merupakan event yang bisa mengajak anak-anak muda. Pokoknya dipantengin terus lah ya, sosmed-sosmednya di akun Jasa Raharja maupun di @. Iya. TikToknya juga deh, karena kita sering bikin konten lah gitu. Nanti ada tempat pembuka atau Iya. Baik, mungkin sobat-sobat kayaknya kita udah berlama-lama ngobrol gitu dalam seperti yang luar biasa. Kayaknya ya kita berakhir podcast kita pada hari ini. Semoga ini bisa jadi informasi lah buat teman-teman ataupun finalis next finalis kita keselamatan lalu lintas tahun depan. tahun 2025. Ya. Dan 2024 tetap semangat. Iya. Ya, karena masih ada tahap-tahapnya lagi. Banyak tahap yang akan dilalui. Ya. Mungkin itu saja, saya Ahmad Eskanista Dan saya Hadijah dan dua narasumber kita yang luar biasa. Saya Salsabila Aida Indri. saya Limasyah. Kami pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.